Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3. Saya perkenalkan Hendi Kusnandi dari SDN Sumbersana, Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 9. Prakarsa perubahan menumbuhkan minat membaca pada siswa. Aset positif yang dimiliki di sekolah saya yaitu satu, sumber daya manusia yang mendukung, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, siswa sudah memiliki keterampilan membaca. Yang terakhir, kolaborasi antar warga sekolah. Dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapat mengambil pelajaran dari buku yang sudah dibaca. Yang kedua, mandiri. Mempunyai rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, nalar kritis. Nalar kritis yaitu mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, evaluasinya sehingga menghasilkan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bagja, prakarsa perubahan menumbuhkan minat membaca pada siswa. Buat pertanyaan utama, yaitu pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Prakarsa biasanya hanya satu atau dua saja secara rekognisional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan minat membaca pada siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu yaitu mencari informasi terkait cara menumbuhkan minat membaca pada siswa melalui diskusi dengan pihak guru maupun dari narasumber lainnya. Yang kedua, melakukan kegiatan pembiasaan literasi membaca. Yang ketiga, menyediakan pojok baca kelas. Yang kedua, ambil pelajaran di chopper. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan nada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali akar, memperoleh data, apakah lewat diskusi kompetisi, bisa survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi-unsur. Pertanyaannya, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat membaca pada siswa? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut
yaitu melakukan pembiasaan kegiatan literasi tiap 1 minggu sekali, melakukan aktivitas membaca pada saat pembelajaran. Yang selanjutnya, gali mimpi. Dalam gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi pola kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Yang kedua, tindakan dalam tahapan ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dalam berproses untuk memaknai hasil temuan. Menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaannya yaitu apa kebiasaan yang akan muncul apabila siswa sudah mulai terbiasa membaca. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Satu, siswa memiliki kecintaan dalam melakukan kegiatan membaca. Yang kedua, siswa memiliki pengetahuan yang lebih banyak dari kegiatan membaca. Yang selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan. Pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan menumbuhkan minat membaca? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya. Satu, memberikan pemahaman kepada siswa tentang manfaat membaca. Kedua, melakukan pembiasaan literasi setiap 1 minggu sekali. Ketiga, membuat kartu literasi. Keempat, membuat pojok baca di kelas. Yang kelima, melakukan aktivitas membaca pada saat pembelajaran dilaksanakan. Dan yang terakhir, melakukan refleksi agar kegiatan dapat berjalan lebih baik lagi. Nah, seterusnya, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahapan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan melalui budaya pelajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahapan ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaannya, siapa yang berperan dalam mengarahkan dan memantau siswa dalam melakukan kegiatan menumbuhkan minat membacanya? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang berperan dalam mengarahkan dan memantau siswa dalam melakukan kegiatan menumbuhkan minat membaca adalah sekolah, guru, dan orang tua. Operasionalisasi kegiatan menumbuhkan minat membaca pada siswa yaitu melakukan komunikasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan,
pemantauan, dan refleksi kegiatan. Adapun tantangan dan solusinya, tantangannya yaitu sarana dan prasarana sekolah, kurangnya motivasi siswa dalam melakukan kegiatan menunjukkan minat membaca. Yang ketiga, sebagian siswa masih bingung dalam menentukan tema buku yang ingin dibaca sesuai dengan minatnya. Dan yang keempat, siswa belum percaya diri dalam menyampaikan hasil dari buku yang telah dibaca. Solusinya, memaksimalkan sarana yang ada dan berkolaborasi dengan guru yang lain. Yang kedua, mengemas kegiatan lebih menarik lagi agar siswa tidak mudah bosan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, mengarahkan dan membimbing siswa mengenali minat yang ada pada diri siswa. Terakhir, memberikan motivasi dan apresiasi terhadap siswa yang berani dan dapat tampil percaya diri. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.